Sahabat misteri, kita lanjutkan ceritanya. Malam itu, akhirnya datang juga malam Jumat yang sejak tadi siang terasa berbeda di desa Sukamerta. Angin berembus lebih kencang dari biasanya, langit gelap tanpa bulan, dan suara anjing dari rumah. Rumah warga terus menggonggong ke arah hutan, seolah merasakan sesuatu yang tidak kasat mata sedang bergerak di sana. Raka, Dian, dan Fajar berjalan pelan meninggalkan jalan utama desa, menyusuri jalan setapak menuju hutan kecil yang menjadi rumah bagi goa terlarang. Masing-masing membawa senter, meski sinarnya terasa terlalu lemah untuk menembus pekatnya malam itu. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar, diselingi detak jantung yang semakin kencang. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berani banyak bicara, seolah setiap kata bisa memanggil sesuatu yang lebih buruk. "Ra, yakin kita harus lanjut?" bisik Dian dengan suara bergetar. Tangannya menggenggam erat gagang senter, tapi cahaya yang bergetar dari tangannya justru menunjukkan kalau ia sudah hampir tidak sanggup menahan rasa takut. "Udah sampai sini, masa balik? Kita cuma mau lihat bentar doang, gak bakal ada apa-apa," jawab Raka. Meski dalam hatinya, ia pun merasa tubuhnya dingin luar biasa. Ia tahu dirinya sedang memaksakan keberanian. Fajar berjalan paling belakang, sesekali menoleh ke arah jalan yang mereka tinggalkan. Entah kenapa, ia merasa ada langkah lain yang mengikuti dari belakang. Tapi setiap kali ia berhenti dan menoleh, tidak ada apa-apa. Hanya pepohonan bambu yang bergoyang pelan tertiup angin. Semakin mereka mendekat, semakin jelas suara itu terdengar. Suara tawa. Samar-samar, seperti datang dari kejauhan, tapi anehnya terdengar dari segala arah. Tawa perempuan, kadang pelan, kadang panjang, seolah sengaja mempermainkan mereka. Suara itu membuat bulu kuduk mereka berdiri, seolah tubuh mereka menolak untuk terus maju. Ketika akhirnya mereka tiba di depan mulut goa terlarang, semua langsung terdiam. Mulut goa itu gelap, hitam pekat, seolah menelan cahaya senter mereka. Udara di sekitarnya terasa berbeda, lebih dingin, menusuk tulang. Dari dalam goa, samar-samar terdengar suara gemericik air bercampur dengan tawa lirih yang semakin jelas. Dian menelan ludah. Suaranya hampir tidak terdengar saat berkata, "Aku nggak enak, Ra. Kayaknya ada yang sosok di dalam." Raka mencoba tersenyum, tapi senyumnya hambar. "Justru itu yang mau kita buktikan. Kalau ternyata cuma suara angin, kita bisa pulang sambil ketawa-ketawa." Ia melangkah maju, senter di tangannya diarahkan ke dalam. Cahaya senter hanya mampu menyingkap dinding batu yang basah dan gelap. Selebihnya tetap pekat. Tiba-tiba, suara tawa berhenti. Sunyi. Hanya suara napas mereka bertiga yang terdengar. Heningnya terasa begitu aneh, seolah ada sesuatu yang sengaja menunggu. Suara jangkrik pun lenyap. Angin pun seakan tertahan. Fajar menahan napas. Tubuhnya menegang. "Ra, kenapa jadi sepi banget?" Suaranya pelan, seperti takut kalau ada yang mendengarnya. Mereka baru melangkah satu langkah lebih dekat ke mulut goa ketika sesuatu terdengar. Bukan tawa, tapi suara lain. Seperti langkah kaki kecil yang berlari di dalam goa, cepat, lalu berhenti mendadak. Dian langsung mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. "Aku sumpah dengar ada yang jalan." Senter Raka bergetar, sinarnya tidak fokus. Ia mencoba menenangkan diri, meski jantungnya serasa mau meledak. "Mungkin tikus atau binatang kecil," katanya, meski suaranya tidak lagi meyakinkan. Tapi kemudian terdengar suara lain. Kali ini lebih jelas, suara perempuan, lirih, seperti berbisik. Bukan lagi tawa. Mereka bertiga menahan napas ketika suara itu terdengar dari dalam kegelapan. Datanglah
Bisikan itu begitu lembut, namun membuat darah mereka membeku. Dian hampir menjatuhkan senternya, kakinya goyah. "Ra, kita pulang. Aku gak kuat." Ia sudah setengah berteriak. Tapi sebelum Raka sempat menjawab, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, seperti langsung di telinga mereka. "Masuklah." Udara di sekitar mulut goa semakin dingin, dan bau anyir mulai tercium, seperti darah yang sudah lama mengering. Senter Fajar tiba-tiba meredup, lalu mati total. Ia panik, menekan tombol berulang-ulang, tapi sia-sia. "Sial, senternya rusak," katanya dengan suara putus asa. Suasana jadi semakin menegangkan. Hanya 2 senter yang tersisa, tapi cahaya mereka bergetar karena tangan yang gemetar. Raka menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. Ia tahu kalau ia menyerah sekarang, semua ini sia-sia. Tapi ia juga tahu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sedang menunggu mereka di dalam. Lalu, tanpa diduga, suara tawa itu kembali terdengar. Kali ini bukan samar, tapi keras, menggema di seluruh hutan. Tawanya panjang, melengking, bercampur dengan suara tangisan. Tawa yang begitu aneh sampai membuat telinga mereka sakit. Dian menutup telinganya sambil berteriak, "Aku gak kuat, aku gak mau di sini lagi." Namun sebelum mereka sempat kabur, dari dalam goa terdengar suara lain. Suara langkah pelan, teratur, semakin lama semakin mendekat. Bukan langkah manusia biasa, tapi langkah yang menyeret, berat, dan bergema. Setiap langkah membuat tanah di sekitar mulut goa terasa bergetar halus. Raka merasakan lututnya lemas, tapi matanya tetap terpaku ke dalam kegelapan. Ia yakin ada sesuatu yang keluar dari sana. Fajar menarik tangannya, mencoba mengajaknya lari. Tapi tubuh Raka seperti membeku. Dan di detik berikutnya, cahaya senter mereka menyorot sebentuk bayangan tinggi yang berdiri di dalam goa. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya kurus, dan di matanya ada 2 lingkaran hitam pekat menatap lurus ke arah mereka, yang berdiri kaku di mulut goa. Bagaimana kelanjutannya? Tonton terus di bab berikutnya.